Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah emiten kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias nih buat ngebahas salah satu manuver korporasi paling agresif di pasar modal kita belakangan ini. Kita bakal bongkar habis-habisan strategi dari PT Pyridam Pharma Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham PYFA. Ini bukan pergerakan biasa loh. Siapin catatan kalian, karena kita bakal kupas tuntas master plan di balik rencana penerbitan saham baru mereka yang skalanya wow, benar-benar masif. Biar pembahasannya terarah, kita bagi ulasan kali ini jadi 4 bagian ya. Pertama, loncatan penjualan Pyridam Pharma. Dan sedikit bocoran, angkanya nembus 43,7%. Kedua, kita bahas mekanisme PMHMETD2 PYFA. Ketiga, strategi ekspansi dan akuisisinya. Dan keempat, visi besar mereka untuk membangun ekosistem kesehatan terintegrasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Bagian pertama, loncatan penjualan Pyridam Pharma, sang katalis utama. Perlu kalian tahu, PYFA nggak melakuin manuver dari posisi yang lemah. Bayangin aja 43,7%, penjualan mereka baru-baru ini meroket tajam banget. Ini bukan sekedar pertumbuhan satu digit yang biasa kita lihat di perusahaan mapan, ini benar-benar loncatan momentum yang luar biasa. Lonjakan pendapatan ini nunjukin kalau produk dan strategi pasar PYFA saat ini lagi bekerja dengan sangat optimal. Mereka punya momentum finansial yang solid. Dan di dunia investasi, kalau sebuah perusahaan lagi punya momentum sekuat ini tuh saat yang paling tepat buat nginjak pedal gas dalam-dalam dan langsung tancap gas buat ekspansi. Angka 43,7% inilah yang ngasih rasa percaya diri luar biasa buat manajemen dan pemegang saham untuk melangkah ke tahap raksasa selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, mekanisme PMHMETD2 YPFA. Manuver korporasinya yang baru saja dapat restu dari RUPSLB. Jadi begini, berbekal restu dari pemegang saham, PYFA akhirnya mengeksekusi apa yang namanya PMHMETD2. Wah, istilahnya panjang dan kedengarannya libet banget ya. Tapi tenang, mari kita pelan-pelan sederhanakan. PMHMETD2 itu singkatan dari penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam bahasa pasar modal yang lebih santai, kita nyebutnya rights issue. Simpelnya, ini adalah cara perusahaan buat ngumpulin modal segar dari bursa saham dengan ngasih hak istimewa pertama kali ke pemegang saham lama buat beli saham baru tersebut. Inti utamanya, PYFA lagi butuh dana besar dan mereka menggalangnya langsung dari pasar. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah skalanya, 5,7 miliar. Lewat rights issue ini, PIFA berencana menerbitkan saham baru sampai maksimal 5,7 miliar lembar saham. Coba deh kita renungkan sebentar. Sebesar apa aksi korporasi ini? Ini jumlah lembaran saham yang benar-benar masif untuk disuntikkan ke pasar. Penerbitan saham sebanyak ini jadi sinyal kuat banget soal ambisi perusahaan buat ngeraup modal jumbo. Angka 5,7 miliar ini jelas bukan buat nutupin operasional sehari-hari, teman-teman. Ini modal buat sebuah transformasi besar-besaran. Saham baru yang jumlahnya gila-gilaan tadi bakal diterbitin dengan nilai nominal Rp100 per saham. Tapi nggak cuman itu. Dari info resminya, aksi penerbitan ini juga bakal dibarengi sama penerbitan waran. Waran ini tuh ibaratnya sweetener atau pemanis tambahan buat narik minat investor supaya mau partisipasi. Waran ini ngasih hak ke investor buat beli saham lagi di harga tertentu nanti di masa depan. Kombinasi rights issue plus waran ini emang struktur pendanaan klasik, tapi terbukti super agresif buat narik minat pasar secara maksimal. Masuk ke bagian ketiga, strategi ekspansi dan akuisisi. Sang master plan, kenapa harus bikin manuver semasif ini? Mari kita bedah tujuannya. Jadi, poin krusialnya adalah, buat apa sih modal dari 5,7 miliar saham baru tadi? Nah, manajemen PYFA udah nyiapin 3 taktik kunci. Pertama, dananya bakal difokusin buat memperkuat struktur permodalan perusahaan. Neraca keuangan yang kuat itu fondasi yang nggak bisa ditawar. Kedua, ekspansi usaha. Dengan kantong yang tebal, PYFA siap memperluas jangkauan operasional mereka secara nyata. Dan yang ketiga, ini nih yang paling esensial, akuisisi strategis. Mereka nggak cuma ngandalin pertumbuhan dari dalam, tapi proaktif nyari peluang buat mengakuisisi perusahaan lain. Tujuannya buat mempercepat laju bisnis perseroan di sektor kesehatan. Ibaratnya mereka pakai modal raksasa ini buat secara harfiah membeli waktu supaya bisa lebih cepat jadi raksasa di industri ini. Dan bagian keempat, visi ekosistem kesehatan terintegrasi. Inilah tujuan akhir dari semua pergerakan tadi.
Semua angka triliunan dan rencana akuisisi tadi itu sebenarnya cuma alat buat sebuah evolusi jangka panjang. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang ada di benak para pemimpinnya. Ibu Sinta Elningsih, Direktur PYFA, bilang begini, sebagai perusahaan farmasi, kami memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan produk dan layanan kesehatan terbaik berbasis teknologi mutakhir. Beliau mengapresiasi kepercayaan shareholder dan menegaskan kalau momentum ini bakal dipakai untuk melengkapi ekosistem layanan kesehatan mereka. Kutipan ini benar-benar ngasih jiwa ya buat data-data korporasi yang kelihatannya kaku tadi. Ini semua tentang visi, tanggung jawab, dan gimana menaruh teknologi mutakhir di garis depan industri kesehatan kita. Pada akhirnya, kalau kita lihat lonjakan penjualan 43,7% yang super solid, lalu digabung sama penggalangan dana raksasa dari 5,7 miliar lembar saham baru dan master plan ambisius buat ngebangun ekosistem kesehatan lewat jalur akuisisi, sekarang ada satu pertanyaan besar yang ngegantung di pasar modal kita. Apakah ekspansi super agresif dari PYFA ini bakal mengubah peta persaingan industri farmasi dan kesehatan nasional secara permanen? Ya, cuma waktu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, perusahaan ini lagi bergerak sangat cepat dan pasar wajib banget buat terus mengawasi pergerakan mereka. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah emiten kita kali ini. Memahami anatomi dari sebuah rights issue dan bisa ngeliat apa yang ada di balik sekedar angka laporan keuangan, itu benar-benar kunci utama buat nemuin potensi investasi yang sesungguhnya. Kalau kalian pengen terus dapat analisis tajam yang ngebongkar manuver pasar dan strategi emiten kayak yang kita lakuin hari ini, pastiin kalian terus bareng kita ya. Follow Fligo Investment, destinasi andalan buat analisis pasar yang insightful, biar kalian nggak pernah ketinggalan membedah peluang-peluang besar di pasar modal. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, tetaplah fokus dan pastinya berinvestasilah dengan cerdas.